Ratusan emak-emak dan pelajar ini merusak warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi. Para emak-emak yang kesal mengobrak-abrik warung yang berada di sepanjang jalan sungai irigasi. Warung tersebut dilempari perabotan milik penghuni warung yang ditinggalkan. Sementara para penghuni dan perempuan penjajah seksnya kabur sebelum aksi dilakukan. Pengerusakan tempat maksiat ini pun menjadi perhatian warga sekitar, termasuk polisi dan petugas Satpol PP Kecamatan Ranggas Denglok. Warga mengaku sudah sering melapor ke pihak berwenang, namun tidak pernah ada tanggapan atau tindakan dari petugas. Petugas akhirnya menyegel tempat tersebut. Untuk menghindari aksi pengerusakan, petugas terus berjaga menunggu warga membubarkan diri. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Tawuran dua kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Raya Olimo, Taman Sari, Jakarta Barat dan viral di media sosial. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam. Meski tidak ada korban jiwa, maraknya tawuran kelompok remaja cukup membuat resah warga sekitar. Kasus tawuran kini tengah ditangani aparat kepolisian sektor Taman Sari, Jakarta Barat. Sementara itu dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan anggota geng motor menyerang permukiman warga dan pengendara di Jalan Manuruki 2, Kecamatan Tamalate. Dalam rekaman CCTV, para pelaku dengan bersenjata tajam dan membawa balok kayu menyerang warga yang tengah nongkrong. Warga yang panik langsung berhamburan dan berusaha melarikan diri. Warga berharap polisi segera menangkap puluhan anggota geng motor tersebut lantaran cukup meresahkan. Seorang pria pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar warga Kampung Muncul Setu, Tangerang Selatan, Banten. Bahkan warga yang geram menelanjangi pelaku karena kesal sering terjadi pencurian kendaraan di lingkungan mereka. Pelaku ditangkap usai aksinya kepergok keluarga korban yang hendak menunaikan ibadah sholat maghrib. Dari tangan pelaku ditemukan kunci letter T serta magnet pengait dan motor korban yang belum sempat dibawa kabur. Halo, selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Rini Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya kebakaran hebat melanda bangunan 3 lantai di Jakarta, serta kontroversi seputar hasil timnas Garuda melawan Bahrain. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, aksi pencurian sekarung paket berisi bahan-bahan kue di Jalan Kerendang Raya Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku nekat melancarkan aksinya seorang diri dengan modus menjadi kurir paket untuk mengelabui karyawan toko. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat seorang pria pelaku pencurian sekarung paket melancarkan aksinya di sebuah toko sembako di Jalan Kerendang Raya Tambora, Jakarta Barat. Terlihat pelaku seorang diri menggunakan sepeda motor berwarna hitam dan tidak memiliki nomor kendaraan ini dengan santainya parkir di depan toko sambil berbincang dengan salah satu karyawan. Namun saat karyawan tersebut masuk ke dalam toko, pelaku dengan cepat mengambil sekarung paket berisi bahan-bahan kue yang tersimpan di depan dan pergi meninggalkan lokasi. Menurut Desirin, salah satu karyawan yang sempat berbicara dengan pelaku mengatakan berawal dari salah satu kurir paket menitipkan barang di toko sembako tersebut. Saat barang dititipkan dan kurir tersebut tengah mengantar barang ke tempat lain, tiba-tiba datang seorang pria ke toko sembako ini mengaku kurir paket yang sama. Karyawan toko yang dititipkan barang ini pun percaya hingga akhirnya pelaku berhasil membawa kabur sekarung paket. Berarti itu menegaskan bukan paket yang di toko ini apa ya? Bukan. Oh, jadi ada orang nitip paket di situ terus tiba-tiba diambil sama orang lain. Anak itu ngambil paket terus pada kumpul di sini, kumpulin. Itu
gitu. Paketnya dikumpulin di sini. Iya. Atas kejadian ini, karyawan toko yang dititipkan barang tersebut langsung memviralkannya video rekaman CCTV ke media sosial agar pelaku jerah dan segera tertangkap. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polresta Bandar Lampung menggerebek rumah kontrakan tersangka pencurian motor di kawasan Lampung Selatan. Dari lokasi, polisi meringkus pelaku yang sedang menghisap sabu bersama teman wanitanya serta mengamankan motor hasil kejahatannya. Polisi terpaksa mendobrak pintu rumah kontrakan tersangka pencuri motor di Desa Pajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Saat digerebek, tersangka yang panik sempat berusaha bersembunyi di kamar mandi bersama teman wanitanya. Pria bernama Afan Afian ini akhirnya hanya bisa pasrah dan tanpa perlawanan ditangkap polisi. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan paket kecil sabu berikut alat hisap yang diduga akan dikonsumsi tersangka dan teman wanitanya. Polisi kemudian menggelandang tersangka serta temannya ke Mapolresta Bandar Lampung. Kepada polisi, residivis kasus narkotika pada tahun 2019 ini mengaku mencuri motor milik seorang pengendara ojek daring. Modusnya dengan berpura-pura berkunjung ke rumah korban pada waktu dini hari. Tersangka kemudian mengambil kunci kontak di atas lemari dan membawa kabur motor korban. Selain meringkus tersangka, turut disita sepeda motor milik korban serta paket kecil sabu dan alat hisapnya. Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat pasal tentang pencurian dengan pidana selama 7 tahun penjara. Sementara itu, teman wanita tersangka hanya dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda bangunan 3 lantai di permukiman padat kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Jumat siang. Akibat musibah tersebut, sebanyak 50 kamar kontrakan ludes terbakar. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi ke udara dari kebakaran bangunan kontrakan berlantai 3 di Jalan Jembatan Besi 11, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material dan barang-barang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk sempat membuat warga sekitar panik dan terjadi keributan. Sebanyak 22 unit mobil damkar dan puluhan personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Peristiwa ini sempat mengganggu perjalanan kereta komuter lain jurusan Duri Angke karena lokasinya berada persis di sisi rel. Akibat kebakaran ini, 50 petak kamar kontrakan yang masih dalam satu bangunan ludes dilalap api. Menurut petugas damkar, kebakaran diduga bersumber dari kompor yang digunakan memasak oleh salah satu penghuni kontrakan. Pak, ini hanya bangunan kontrakan aja atau merambat ke rumah-rumah warga lainnya, Pak? Enggak sampai merambat karena dari 4 penjuru kita udah blok, semua pemancar main 4 penjuru sehingga untuk perempatan bisa diputus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun demikian akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk di Sidoarjo, Jawa Timur menabrak 2 pengendara motor dari arah berlawanan. Akibatnya 2 orang meninggal seketika di lokasi kejadian. Diduga pengemudi truk tidak dapat mengendalikan kendaraannya saat mendahului kendaraan lain di Jalan Menikung. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo. Diduga kurang waspada saat mengendahului kendaraan di depannya di Jalan Menikung, sebuah truk menabrak 2 motor yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya seorang pemotor berikut penumpang yang diboncengnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 2 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka cukup parah. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui, kecelakaan itu bermula ketika truk yang dikemudikan IM 55 tahun melaju dari arah timur ke barat, berusaha mendahului kendaraan lainnya di jalan yang menikung. Mendadak dari arah berlawanan muncul 2 motor dan langsung tertabrak. Diduga kendaraan truk dari arah timur ke barat akan mendahului truk trailer yang ada di depannya. Yang tikungan kendaraan kurang melihat kondisi jalan depannya, akhirnya menabrak 2 kendaraan roda 2 dari arah timur ke barat. Yang mengakibatkan korban meninggal dunia 2 orang dan 2 orang luka-luka.
Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pengemudi truk berikut kendaraan yang terlibat diamankan di kantor Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dua bocah perempuan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tenggelam saat bermain di pinggir sebuah empang sedalam 2 meter. Warga sempat memberikan pertolongan terhadap kedua korban, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan. Warga Desa Manjanang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan tenggelamnya dua bocah perempuan di kolam empang sedalam 2 meter. Sejumlah warga kemudian berusaha memberikan pertolongan pertama terhadap kedua bocah berusia 5 dan 6 tahun ini. Namun sayang nyawanya tak bisa diselamatkan setelah 30 menit tenggelam di dasar air. Sebelumnya kedua korban bernama Aulia dan Hadizia bersama satu rekannya meminta izin kepada orang tuanya untuk bermain di kolam empang bekas galian. Kedua korban kemudian melepaskan pakaian lalu melompat ke kolam empang yang belum lama digali. Melihat kedua korban tak muncul dari permukaan air, rekannya kemudian berlari meminta tolong kepada warga sekitar. Warga pun beramai-ramai mencari korban dan baru diketemukan setelah 30 menit pencarian. Awalnya itu katanya dia minta izin untuk main sama orang tuanya, makanya diizinkan. Orang tuanya tidak tahu bahwa anak ini pergi berenang. Dia berenang di mana sih? Di empang yang sudah digali. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Kepala Desa Manjanang akan memberikan papan imbauan agar warga tidak beraktivitas dan berenang di sekitar area kolam empang. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil imbang 2-2 yang diraih Indonesia saat melawan tuan rumah Bahrain cukup berpengaruh terhadap peluang timnas Garuda. Namun tambahan 1 poin tetap membuka peluang skuad besutan Sinteyong untuk bisa lolos dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia Grup C. Nah, seberapa besar peluang kita untuk melaju ke babak final Piala Dunia 2026? Kita lihat infografis berikut ini. Laga melawan tuan rumah Bahrain Kamis malam memang diwarnai kontroversi jelang akhir laga. Namun 2 gol yang kita cetak ke gawang tuan rumah memaksa hasil akhir menjadi imbang 2-2 hingga menambah perolehan poin timnas Indonesia di klasemen. Nah, untuk sementara Indonesia berada di peringkat kelima dengan raihan 3 angka. Hasil 3 kali imbang tanpa kekalahan. Selanjutnya kita lihat profil kedua pencetak gol ke gawang Bahrain. Ada Ragnar Oratmangun yang mencetak gol pertama Indonesia ke gawang Bahrain di injury time babak pertama. Ini menjadi gol kedua pemain berdarah Maluku asal klub FCV Dender Belgia untuk timnas Garuda. Setelah gol pertamanya ke gawang Vietnam di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia lalu. Sedangkan gol kedua Indonesia dicetak dengan cantik oleh Rafael Struijk dan menjadi gol perdananya untuk timnas senior setelah sebelumnya striker asal Brisbane Roars itu beberapa kali mencetak gol di timnas U23. Berikutnya, usai melawan Bahrain, timnas Garuda akan melawat ke Stadion Youth Football Qingdao untuk melawan tuan rumah China. Nah, di laga yang digelar 15 Oktober mendatang dan disiarkan langsung stasiun GTV dan RCTI ini, timnas Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan dan membawa pulang 3 poin agar bisa terus bersaing di papan klasemen grup C. Selanjutnya, selesai meladeni tuan rumah Tiongkok, timnas Garuda juga dijadwalkan akan melawan Jepang di laga berikutnya pada 15 November mendatang. Kemudian Rizky Ridho CS berpeluang meraih poin penuh saat menjamu Arab Saudi 4 hari kemudian. Setelah itu timnas baru akan kembali bertanding di tahun 2025. Tepatnya tanggal 20 Maret 2025 menghadapi tuan rumah Australia. Lalu di tanggal 25 Maret Indonesia mematok target 3 poin saat menjamu Bahrain di Jakarta atau di Surabaya. Dan di bulan Juni, Indonesia lagi-lagi berpeluang meraih angka penuh kala menjamu Tiongkok di tanggal 5 dan melakoni laga away melawan Jepang pada tanggal 10 Juni 2025.
Ya pemirsa, peluang Indonesia sendiri masih terbuka lebar untuk bisa lolos dari persaingan grup C. Semoga saja dengan racikan strategi yang jitu dari Shin Tae-yong, timnas Garuda bisa meraih sejumlah kemenangan guna menjaga asa ke pentas Piala Dunia. Ya, kita beralih ke informasi pilkada pemirsa. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Sidul berkampanye di kawasan Condet, Jakarta Timur. Sedangkan Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu para pimpinan Gereja Pantekosta Indonesia. Tiba di tepi Kali Ciliwung, kawasan Condet, Jakarta Timur, Rano Karno disambut hangat warga dan tokoh masyarakat setempat. Rano Karno mengaku kawasan Condet sudah bagus dan perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah provinsi. Terkait program normalisasi dan naturalisasi kali, Sidul mengatakan akan melanjutkannya jika program itu baik dan bermanfaat bagi warga. Harus dilanjutkan, Bang Anies sudah melakukan, Bang Ahok sudah melakukan. Bang Anies normalisasi, Bang Ahok sudah masang turap, sebetulnya harus dilanjutkan. Makanya berkali-kali saya bilang, Jakarta harus dibikin bertahun-tahun dengan segala macam pimpinannya. Setiap pimpinan Jakarta pasti mempunyai hasil yang luar biasa dan wajib kita lanjut. Pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono bertemu para pimpinan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) di kantor pusat PGPI Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada pertemuan tersebut, RK dan Suswono memaparkan visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih. Menurut mantan Gubernur Jawa Barat ini, dukungan yang diberikan PGPI menjadi salah satu dorongan kuat agar keduanya terus maju menuju pilkada mendatang. Diberi keluangan waktu menjelaskan bahwa saya sampaikan pasangan Ridho itu pasangan satu-satunya yang secara jelas di visi misinya menulis membentuk manusia Pancasila. Okay? Dharma Pangrekun calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 menggelar nonton bareng Timnas Indonesia versus Bahrain bersama puluhan relawannya di rumah pemenangan di Balai Gotong Royong di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Cagup dari jalur independen ini mengatakan dirinya sejak kecil sudah sangat menyintai Timnas Indonesia karena sepak bola cabang olahraga yang bisa membangkitkan rasa cinta tanah air dan contoh gotong royong. Sebagai seorang gubernur, tugas saya cuma satu, sukseskan warga Jakarta. Seperti apa caranya? Kita lakukan segala macam cara. Tetapi dengan cara yang beradab, kemenangan beradab, kemakmuran beradab. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta. RK menyampaikan diberikan sejumlah pesan dari Sandiaga Uno bila nantinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Pertemuan antara calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Menparekraf Sandiaga Uno dalam rangka menghadiri dan menyaksikan pameran Indonesia Contemporary Art and Design atau ICAD ke-14 yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Mantan Gubernur Jawa Barat ini dititipi sejumlah pesan dari Menparekraf untuk dapat mengembangkan pariwisata di kota metropolitan ini naik kelas dan bisa melompat ke skala global. Sandiaga Uno pun mendukung langkah-langkah yang akan dicanangkan paslon nomor urut 1 ini, seperti melakukan konservasi beberapa situs di Jakarta, serta menata pariwisata di Kepulauan Seribu dan juga kawasan Kota Tua. Ya, beliau secara singkat menitipkan agar pariwisata Jakarta bisa naik kelas, bisa melompat, antara yang lama dikonservasi seperti Setu Babakan, seperti Kota Tua kan, atau hal-hal baru. Saya kan lapor juga ya. Akan ada wisata global di Kepulauan Seribu dan lain-lain. Gimana caranya mengattract wisatawan untuk bisa berlama-lama.
Pasangan Ridho mengusung 4 program untuk menjadikan Jakarta sebagai kota wisata kelas dunia, yakni pengembangan destinasi wisata ikonik, peningkatan infrastruktur MICE berkelas dunia, Jakarta sebagai kota festival, serta penataan jaringan sarana dan utilitas terpadu bawah tanah untuk menunjang estetika dan fungsionalitas kota. Dari Jakarta, Nisa Sahib Jaka Samsa iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan membawa koleksi kambing peliharaannya ke Solo usai purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Jokowi pun mengaku akan tetap rutin mengunjungi IKN meski ia telah turun dari jabatannya. Presiden Joko Widodo akan membawa koleksi kambing peliharaan ke Solo usai purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Hal itu disampaikan Jokowi usai meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, dirinya dan keluarga kini mulai berkemas dan telah membawa barang-barang pribadi dari istana. Jokowi menegaskan usai purna tugas ia akan kembali ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi bahkan akan memboyong 43 kambing peliharaannya di Istana Bogor ke kampung halaman. Jokowi pun mengaku akan tetap rutin mengunjungi IKN meski ia telah turun dari jabatannya. Sudah 70% barang-barang sudah dibawa dengan box ke Solo. Udah. Kambingnya belum, tapi segera juga. Kambingnya 5, sekarang jadi 43. Apanya? Oh, nanti rutin. Pelantikan Presiden terpilih Prabowo Gibran akan digelar pada tanggal 20 Oktober mendatang. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Julhipmi, iNews melaporkan. Pemirsa, elit Partai Keadilan Sejahtera menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Prabowo menyebut pertemuan tersebut sebagai tekad untuk bekerja sama. Tentunya pimpinan partai akan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri bersama sejumlah petinggi PKS bertemu Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Prabowo menyebut momen ini sebagai tekad untuk bekerja sama. Prabowo mengaku tidak mempersoalkan perbedaan pilihan politik saat Pilpres 2024. Kerjasama usai kontestasi Pilpres dinilai Prabowo sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Ini mengingatkan kita masa-masa dahulu, kita juga mulai kerjasama politik kita, katakanlah persekutuan kita mulai dari Kertanegara, ya sekian tahun yang lalu, gitu Pak ya. Jadi kita dulu bukan sekutu tapi segajah. Jadi itulah semua yang membuat kita semangat untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kita inginkan karena semua ini alasan yang kuat kita bergabung di pemerintahan Bapak Prabowo. Pemirsa, sebuah mobil mewah hangus terbakar di Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelum terbakar, mobil sempat mengalami kecelakaan beruntun hingga memicu munculnya api dari bagian mesin. Mobil mewah ini terbakar hebat di Jalan Walet Elok, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Kobaran api yang terus membesar menghanguskan seluruh bagian mobil. Beruntung pemilik kendaraan berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Sebelum terbakar, mobil mewah berwarna putih ini mengalami tabrakan beruntun dan tak lama api muncul dari bagian mesin dan merambat ke seluruh bodi mobil. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil pemadam untuk memadamkan kobaran api. Menurut informasi tadi yang ada anggota yang di TKP, dia kronologinya yaitu terjadi laka lantas, yaitu tabrakan beruntun. Jadi diduga
karena dari tabrakan beruntun itu objek mobil Alphard ini terbakar karena ada arus yang mungkin ada yang konslet dari elektriknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara Indonesia versus Tiongkok 15 Oktober 2024 mulai pukul 17 WIB di GTV dan RCTI. Jangan lupa, Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Rini Arumsari, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.